Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agustina Boka Sampai Batu. Saya sekarang adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 jurusan kimia di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Berikut rencana aksi 1 saya dalam PPL 1. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bisa gimana? Sehat? Sehat. Nah, syukurlah kalau sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Kira-kira siapa yang mau? Ya, Rahmat, silakan. Terima kasih atas kesediaan untuk memimpin kita dalam doa. Jadi hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Syukurlah. 1, 2, 3. Saya adalah siswa yang hebat dan saya pasti bisa. Terima kasih. Berarti kita adalah siswa-siswa, kalian adalah siswa-siswa yang hebat. Seperti apa yang kita pelajari kemarin, bahwa hari ini kita masuk ke materi yang baru, ya. Ibu kasih gambaran sedikit ya. Ibu kasih gambaran sedikit bahwa tentang kimia hijau. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana menjelaskan tentang kimia hijau dan bagaimana menganalisis dalam lingkungan tentang yang dikaitkan dengan kimia hijau. Nah, gambaran itu misalnya gini, Ibu kasih gambaran ada lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, kira-kira seandainya kamu ada di lingkungan yang kotor dengan di lingkungan yang bersih, ya, bagaimana perasaanmu di situ? Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan tentang kimia hijau itu dan bagaimana menganalisis dalam kehidupan kita berkaitan dengan lingkungan sekitar kita. Jadi hal ini dampak mengurangi dampak industri kimia terhadap lingkungan dan membantu menghemat sumber daya alam. Kemudian ada video yang Ibu tampilkan. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencarinya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu,
Limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Itu video pertama. Kita lihat yang video kedua. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik, seperti yang terlihat pada aliran anak sungai sekarang ini. Masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak Sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aud, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Ogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Daro, dan Sungai Seriguna. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari usaha kegiatan yang kategorinya air limbah domestik seperti itu, dan juga mungkin kalau ada juga mungkin dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak-anak sungai ya kalau misalnya. Pemerintah Kota Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bagaimana cara mengelola limbah pembuangan kepada banyak penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan Kompas TV. Itu video kedua. Kita lihat lagi video berikutnya. Atau Ibu minta tolong untuk duduk berdasarkan kelompoknya sebelum kita masuk di kegiatan kita yang berikutnya. Oke, silakan. Jadi tadi kalian sudah melihat tentang materi tadi, kemudian melihat juga video yang kita tayangkan berdasarkan dari YouTube yang Ibu ambil ya. Nah, langkah berikutnya sesuai dengan yang di LKPD itu silakan kalian cari permasalahan yang ada di video tadi maupun kemudian dengan menggunakan literatur yang ada ya. Jadi silakan kalian cari masalah apa yang ditimbulkan tadi itu dan bagaimana cara kita menanganinya. Ya. Nanti kemudian berikutnya kalau sudah selesai kalian cari di literatur, itu ada buku paketnya ya. Kemudian ada dibuka HP-nya, cari di internet. Setelah itu nanti ditulis salah satu kelompok sekretarisnya kalau ada ya, untuk menuliskan hasil diskusi kalian. Ya, kemudian setelah itu
nanti ada yang presentasikan di setiap kelompok presentasikan ya. Oke? Sebelum mengerjakan ada yang bertanya? Ya, silakan ya. Ya betul. Bagaimana cara menanggulanginya nanti? Dan ya gitu. Ya, kan ini kan kamu cari bagaimana? Ini kan masalah yang ibu kasih tadi. Bagaimana kamu memecahkan masalah itu? Oke? Ada yang bertanya lagi? Oke, silakan dikerjakan. Diskusi kelompok ya. Jadi dicari kalau apa? Ada HP-nya kan? Ya, silakan dicari dan nanti salah satu ada yang presentasikannya. Permasalahannya Bu ya, ada video tadi. Iya. Dan pengatasannya. Ya. Bagaimana kamu memecahkan masalah tadi itu yang ibu kasih? Ya, kamu sebagai seorang pelajar, kan? Nah, lihat di LKPD-nya itu bagaimana? Ini ayo. Jadi di sini ada juga nanti keterampilanmu ya, bagaimana keterampilanmu dalam kelompok ini, ya, bagaimana sikapmu harus aktif ya. Bisa materinya dari internet, kalian cari, kemudian ada dari buku paket, kemudian sesuaikan apa juga yang out, yang mana. Ya, pokoknya tadi kan sama-sama itu kan ibu tampilkan ini bagaimana caranya mengatasi video apa tadi, bagaimana kamu sebagai seorang pelajar kan, bagaimana supaya pemikiran kita atau masalah yang dikasih tadi, bagaimana caranya supaya menjadi yang ya. Gimana kelompok satu? Ada yang belum dipahami atau masih kabur-kabur? Oh, masih kurang ya. Silakan dicari literatur dari literatur ya. zat tersebut dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Jadi, dokumentasi
kehidupan kita. Kayak kita ini penting lah kimia hijau ini. Jadi dia ini mengusahakan proses-proses kimia yang lebih ekonomis, lebih rendah, efisien rendah, dan penggunaan energi, pengurangan limbah produksi, pengurangan kecelakaan, produk yang lebih aman, tempat kerja, dan komunikasi yang lebih sehat, perlindungan terhadap kesehatan. Jadi kenapa pentingnya kimia hijau ini? Karena kimia hijau ini kan untuk mengurangi kayak produksi kimia tuh kan, itu kan berbahaya bagi tubuh kita, lingkungan. Jadi tujuannya ini untuk menyehatkan lingkungan, mengamankan lingkungan, termasuk diri kita sendiri. Terus kayak jadi kayak misalnya kimia hijau ini ada prosesnya di lingkungan kita. Gimana prosesnya itu? Kimia lingkungan kimia, studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia terjadi di alam. Bidang ilmu ini dapat didefinisikan sebagai studi terhadap sumber, reaksi, transport, efek dan nasib zat-zat kimia di lingkungan udara, tanah, dan air, serta efek manusia terhadapnya. Kimia lingkungan adalah ilmu antara-disiplin yang memasukkan ilmu kimia atmosfer, akuatik, dan tanah, dan juga sangat bergantung dengan kimia analitik ilmu lingkungan. Jadi tadi di video ditunjukin apa itu efek rumah kaca, itu kan dari manusia tuh. Jadi apa namanya kimia hijau ini ada hubungannya sama kita. Gimana kita memperlakukan lingkungan itu juga nanti tuh berdampak sama kita. Kita baik, lingkungan baik. Kalau kita jahat ke lingkungan, lingkungan juga jahat ke kita. Terus dari yang kita sebagai pelajar kita harus mengatasi dong gimana cara mengurangi produksi kimia yang berbahaya ini. Nah dari itu kita bisa kayak mendaur ulang kembali mendaur ulang kembali dari sampah-sampah yang bisa diuraikan sama yang bisa kayak sampah makanan, kayak bukan tempatnya tapi makanan yang nggak habis dibuang kayak gitu kan. Terus sayur-sayuran itu bisa jadi pupuk, jadi bisa dipergunakan kembali, jadi dia nggak sia-sia. Terus yang susah didaur ulang atau bisa dibilang nggak bisa itu kita pergunakan kembali, jadi tuh kayak nggak terbuang percuma. Jadi misalnya kita beli kayak sosis itu kan ada misalnya belinya yang satu tempatnya itu kan kita dapat tempatnya, kita dapat 3 sosisnya. Nah jadi tuh sosisnya udah kita makan nih, nah jadi tempatnya itu kita nggak langsung plong buang, bisa kita gunakan jadi tempat apa, bisa mungkin bisa tempat kalian simpan barang-barang penting apa kayak gitu. Jadi mungkin ini aja penjelasan kami tentang kimia hijau, gimana pentingnya bagi kita sama bagi lingkungan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita, terus cara pengolahannya tuh agar berguna bagi kita tuh bagaimana? Nah itu tadi kan sebenarnya saya udah jelaskan kan. Jadi kayak itu kan sampah itu banyak nih. Saya ambil ke satu arah, misalnya kayak botol plastik, kayak sampah aqua. Pernah nonton Upin Ipin kan? Mungkin itu studi yang lama. Gimana mereka mendaur ulang tuh botol plastik jadi tempat bunga. Nah jadi kita nih bisa mencontohkan itu. Sama ban bekas itu juga bisa. Karena waktu kecil ban bekas itu bisa mungkin bisa lah dibuat juga di mainan gitu. Mungkin dari kelompok lain. Kelompok yang lain, kelompok 3, silakan. Manfaat kimia hijau. Manfaat kimia hijau itu sudah dijelaskan dari awal penjelasan saya tentang kimia hijau. Jadi dia kayak membantu mengurangi produksi kimia. Tapi saya jelaskan manfaat kimia hijau adalah mengusahakan proses-proses kimia yang lebih ekonomis karena biaya produksi dan regulasi yang lebih rendah, efisien dalam penggunaan energi, pengurangan limbah produksi, kecelakaan produk yang lebih aman, tempat kerja dan komunitas yang lebih sehat, perlindungan terhadap kesehatan. Jadi manfaat dari kimia hijau itu masih berhubungan sama
dari kelompok Melan. Jadi manfaatnya itu kan kita dikasih ajar itu gimana cara mendaur ulangnya, terus apa ini manfaatnya kan, kayak dia bantu mengurangi zat-zat berbahaya. Itu mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada sepatah dua kata yang tidak enak dan menyinggung. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Ya, kelompok berikutnya silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 dulu. Oh ya, kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok Priyaji. Untuk kelompok kita lihat untuk kelompok 1 tadi cuma 1 yang aktif ya. Kalau bisa aktif semua. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang telah Ibu sampaikan tadi lewat video dan penjelasannya. Sebelum itu kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Pertama dari saya, nama saya adalah Katarina Semenani. Nama saya Muhammad Susilo. Nama saya Septian. Di sini kami akan membahas tentang video yang telah Ibu berikan kepada kami. Apa masalah dari video-video yang telah kita nonton tadi? Yaitu masalah utamanya tuh seperti sudah terlalu banyak sampah yang ada di dalam lingkungan kita. Mungkin nggak usah lihat dari video itu aja tadi kan. Kita lihat dari lingkungan sekolah kita lah. Mungkin setelah kita beli es, beli jajan, beli apa, kadang kita nggak suka buangnya ke tempat sampah. Lihat ada kayak suatu lapangan gitu kan, mungkin kita kayak nggak ada orang lihat langsung buang aja gitu. Itu bisa menyebabkan yang namanya ekosistem kita itu nggak lagi seimbang. Ketiga, silakan. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi yang Ibu gaungkan tentang kimia hijau. Kenalkan, nama saya Aprioni. Nama saya Nasa Putri, saya Siliana. Saya Muhammad Surya. Yang pertama, pentingnya kimia hijau. Kimia hijau adalah bidang kimia yang berfokus pada desain, produksi, dan penggunaan produksi kimia dan proses yang lebih ramah lingkungan. Kimia hijau Selain yang kami sebutkan tadi kan kantong plastik. Jadi dari kelompok Anda, apa sih contoh lainnya? Contohnya bisa dari sendiri dengan bantuan mikroorganisme tanah. Sama kelompok ya? Iya, kelompok mereka. Kalau sudah dikumpul, ya, kumpulkan. Ya, jadi silakan diisi untuk setiap kelompok ya. Jadi tolong ditulis dan nanti setelah ini kita Teman-teman ini masuk kelompok kedua. ya kelompok. Jadi tadi sudah ada penilaian antar teman-teman menilai sikap bagaimana kami tadi ada teman-teman yang tadi kan kalian sudah nilai kan. Nah
pertama dari materi yang disampaikan, kemudian video yang ditampilkan, dan kita hasil dari presentasi kalian tadi. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Lelang, silakan. Lanjut. Bisa berdiri aja. Oke, dari hasil kita belajar tadi, menonton video dan kita sampai presentasikan apapun yang kita buat tadi, intinya dari tadi itu bagaimana kita melihat perbedaan saat kita di lingkungan yang kotor dan lingkungan yang bersih. Saat di lingkungan yang kotor, kita pasti merasa kayak pasti ada bakteri, kita pasti ada terkena penyakit, terus itu tidak adanya, pasti yang penting itu adalah tidak nyaman di dalam lingkungan itu. Sebaliknya kalau kita di lingkungan yang bersih, kita merasa nyaman, sehat. Terus itu kalau kita beraktivitas itu tidak terganggu. Kalau di lingkungan kotor kan kita pastinya kayak bau dari limbah-limbah yang ada di tempat itu. Sedangkan di tempat lingkungan yang bersih, kita tidak mencium aroma yang tidak sedap seperti itu. Dan juga kita belajar juga bagaimana mengolah kembali limbah-limbah yang awalnya kita berpikir itu tidak berguna lagi untuk kehidupan kita, ternyata itu bisa berguna untuk kehidupan kita gitu. Dan juga kita berpikir tidak sempit lagi dengan cara membuang sampah itu sembarangan, tetapi mengolah produk-produk itu kembali menjadi hal yang lebih penting untuk kehidupan kita. Itu sih menurut saya. Itu kesimpulan pembelajaran kimia kita hari ini. Seru ya? Seru nggak? Iya. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukup, dan jangan lupa belajar untuk materi kita yang berikutnya masih tentang kimia hijau. Jangan lupa belajar di rumah dan selamat siang. Terima kasih. Ya.